Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur, saya sehat kabeh sekeluarga yo, amin ya robbal alamin. Balik maneh ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Selamat malam tulang rusukku yang masih nyasar sama tulang rusuk orang lain ya. Sesuai requestan dari kalian lur, kali ini kita akan mengidul film asal Tiongkok yang berjudul Creations of the Gods 1 Kingdom of Storms tahun 2023. Film pertama dari trilogi ini cukup panjang dan banyak karakter-karakternya, jadi diinget-inget namanya lur karena keren banget ini filmnya, sumpah deh, bagus dan tentunya akan dijelaskan secara detail ya di sini. Kingdom of Storms menceritakan tentang dinasti Shang yang mendapatkan kutukan besar karena suatu insiden. Sementara itu seorang pertapa diutus dewa-dewi dari langit untuk menyerahkan pusaka sakti ke raja yang terpilih demi menghilangkan kutukan tersebut. Seperti apakah keepikan film satu ini? Langsung kita ke request pertanyaan semilikiti dari dulurku Ryuzaki ML777 ya. Cak, kalau ular kobra ngelamar kerja bisa diterima nggak? Kan ular kobra banyak bisanya. Ya, cerdas. Cerdas Anda, cerdas. Bisa lur, bisa. Jabatannya langsung jadi manajer kalau nggak salah setauku. Monggo sekecakan. Film ini diangkat dari novel fiksi abad ke-16 karya seorang penulis dari dinasti Ming bernama Su Zonglin yang berjudul Feng Shen, dan dalam bahasa Indonesia berarti pengangkatan dewa lur. Film pun dimulai dengan penceritaan asal-usul alam semesta berdasarkan mitologi Tiongkok, yaitu cerita tentang ketiga sosok pencipta alam semesta yaitu Pangu, Nua, dan Fuxi. Sebelum adanya kehidupan di dunia, Pangu memisahkan langit dan bumi, lalu berubah menjadi matahari, bulan, gunung, dan sungai, sehingga terciptalah alam dunia. Sementara Nua membuat patung dari tanah liat dan meniupkannya ruh yang disebut dengan manusia. Lalu sebelum meninggal, Nua sempat menitipkan benda pusaka yang disebut Feng Shen Bang. Dan Dewa Kunlun diperintahkan untuk selalu menjaga benda tersebut. Karena Feng Shen Bang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia dan hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Sampai akhirnya kira-kira pada 1600 tahun sebelum Masehi, seorang raja bernama Cheng Tang berhasil menghancurkan dinasti Xia, lalu mendirikan dinasti Shang. Tang pun diakui sebagai raja dari segala raja oleh seluruh kerajaan yang ada pada masa itu di Tiongkok. Lalu pada tahun ke-500 pemerintahan dinasti Shang, pemimpin kerajaan Jizu bernama Suhu menolak menyerahkan upeti dan berani menentang Kaisar Yi yang waktu itu sudah memimpin dinasti Shang. Konflik peperangan pun tidak bisa dihindari dan Kaisar Yi mengutus putra keduanya yaitu Yinsu untuk menyerang kerajaan Jizu bersama pasukannya. Di antara mereka terdapat seorang panglima utara yaitu Jifa bersama sohibnya Yinzhao, anak dari Yinsu. Banyak kan nama-namanya lur ya. Sabar aja ya, coba diulangin lagi biar agak apal kalian. Sebelum menyerbu kota Jizu, Yinzhou pun menyuruh anak dari Raja Jizu yang bernama Su Guanxiao agar membujuk ayahnya Suhu untuk menyerah. Tapi karena tidak ada respon sama sekali, sesuai hukum dari dinasti Shang, Su Guanxiao pun harus bunuh diri saat itu juga. Jadi gini lur, menurut peraturan Shang, semua kerajaan yang berada di bawahnya harus menyerahkan satu putranya sebagai tawanan selama 8 tahun di ibu kota dinasti Shang yaitu Zhouge. Mereka pun diperlakukan seperti jaminan, namun juga dilatih skill kemiliteran yang sangat luar biasa. Contohnya Su Guanxiao, anak dari Suhu, pemimpin kerajaan Jizu, dan juga Jifa, anak dari Jichang, pemimpin kerajaan Shiki. Selain itu, jika ada raja yang berani memberontak atau menentang dinasti Shang, maka putra jaminannya akan dieksekusi terlebih dahulu, baru setelahnya seluruh anggota keluarga raja akan dibunuh. 父亲苏护继周而反，去劝劝他吧。敢有谋反者，天杀其之子！降吧！
Ketika akan menusuk lehernya sendiri, Su Guanxiao pun tidak bisa menahan rasa sedihnya karena Suhu tidak menggubris permintaan damainya dan tega membiarkan darah dagingnya mati. Padahal putranya itu telah berlatih keras bersama Yin Su di istana Shang selama 8 tahun. Yang pastinya Yin Su juga merasa berat melepaskan Su Guanxiao yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Tapi bagaimanapun hukum dinasti harus ditegakkan, dan dengan berat hati Yin Su mengatakan bahwa Su Guanxiao harus menanggung konsekuensi atas pemberontakan ayahnya. 父亲他忍不住啊！父亲，我去了，是我的儿子，最勇敢的儿子。谁杀了他？ Setelah itu Yin Su mengobarkan semangat pasukannya bahwa Su Guanxiao yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri telah terbunuh karena keegoisan Suhu yang tidak mau menyerah. Nggak pakai lama, Yin Su pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya menyerang kota Jizu yang bukan saja terdiri dari ribuan prajurit berkuda, namun juga artileri yang menghancurkan tembok dan tower pertahanan musuh dengan batu-batu besar. Wih, baru mulai aja filmnya udah epic banget ya kan, Lur? Meskipun tembok kota Jizu telah hancur, namun mereka berhasil menghalau pasukan Shang dengan menembakkan panah api ke tumpukan mayat-mayat prajurit yang telah dilumuri oli. Kuda-kuda pun langsung panik, formasi prajurit pun kacau, dan banyak dari mereka yang tewas tertembak panah dari musuh maupun kobaran api. Yin Shou pun menyalahkan pasukannya, khususnya anaknya Yin Zhao yang mundur dari garis depan. Jiva menjelaskan jika kuda mereka ketakutan karena melihat api. Mendengar itu Yin Shou pun memberi solusi, yaitu menutupi mata kuda dengan kain agar tidak takut lagi melihat api. Setelah itu Yin Shou maju memimpin pasukannya dan langsung menyerbu musuh ke dalam kota Jizu. Lalu yang terjadi? 马看到什么？ Setelah Jizu berhasil direbut, misi pasukan Shang selanjutnya adalah memburu keluarga Raja Suhu. Dan akhirnya mereka pun terkepung di daerah makam Xuan Yuan yang berada di kaki gunung. Jiva, Yin Zhao, dan kedua prajurit lainnya berusaha melawan prajurit Jizu yang melindungi sang tuan putri, yaitu Daji. Sedangkan Yin Su berduel 1 lawan 1 melawan Raja Jizu, yaitu Suhu. Kapak Yin Su yang diayun begitu keras terbentur ke sebuah batu dan membuatnya retak, yang ternyata di bawahnya terdapat seonggok guci misterius yang telah disegel sejak masa lampau. Sementara itu pertarungan Yin Su versus Suhu berlangsung sengit. Yin Su sempat terpojok dan Suhu berhasil menusuk dadanya. Darah Yin Su dari ujung pedang Suhu pun menetes ke batu yang retak, lalu terus mengalir ke bawah hingga akhirnya jatuh tepat ke tengah-tengah guci. Jiva pun membantu menembakkan panah ke tangan Suhu yang akhirnya Yin Su berhasil membunuhnya. Di lain sisi, karena semua anggota keluarganya telah tewas, Mbak Daji pun akhirnya bundir menusuk lehernya menggunakan konde di rambutnya. Namun di saat yang sama, longsoran salju jatuh menerpa mereka semua di sana. Tapi tiba-tiba Daji yang seharusnya sudah tewas tiba-tiba terbangun dengan mata menyala berwarna hijau dan anehnya bergerak seperti kucing. Tak kasih whiskes lama-lama kamu, Mbak. Luka di lehernya menghilang dan Daji tidak merasakan dingin sama sekali.
Prajurit Shang termasuk Yin Zhao dan Jiva pun terkejut melihatnya. Awalnya mereka tidak tega membunuh seorang gadis, tapi bagaimanapun Daji harus mati karena dia adalah putri dari Raja Suhu. Dan Yin Zhao pun akan membunuhnya. Namun Yin Zhao menghentikan niatnya karena tidak ada ekspresi ketakutan di wajah Daji. Lalu tak lama kemudian Yin Zhao pun datang. Perlahan-lahan Daji berjalan ke arahnya sampai akhirnya dia pingsan. 叛臣之女，罪当处死。来，走，走。姬发，姬发。 Malam harinya di perkemahan sementara pasukan Shang, ketika sedang menyembuhkan lukanya, Yin Zhao pun terkejut ketika Daji menjilati darah yang menetes di sepatunya dan lagi-lagi terlihat matanya sempat berubah menjadi hijau. Daji mengatakan bahwa dia mengetahui keinginan Yin Zhao untuk menjadi raja dari segala raja. Itu artinya menggantikan penguasa dinasti Shang yang sekarang juga ayah Yin Zhao sendiri, yaitu Yi. Yin Zhao pun tidak menggubrisnya dan mengatakan jika besok Daji akan dikorbankan karena dia adalah keluarga dari kerajaan yang berkhianat. Akan tetapi Daji tidak terintimidasi dan dia mengaku bisa membantu Yin Zhao untuk membuat keinginannya menjadi nyata. Setelah itu sesuatu yang ajaib pun terjadi ketika Daji tiba-tiba menjilat luka tusukan Yin Zhao di dadanya. Dan inilah penciptaan para dewa part 1 Kerajaan Badai. Setelah menyelesaikan penyerangan ke Jizou, Yin Zhao, Jiva, dan juga pangeran-pangeran serta pasukan lainnya akhirnya kembali ke Zaoge, ibu kota dinasti Shang. Begitu pula dengan Yin Zhao yang berhasil menghancurkan Jizou, lalu mempersembahkan kepala sang Raja Suhu ke pemimpin Shang yaitu Kaisar Yi, serta menyerahkan Daji ke anak tertua Yi atau kakak dari Yin Zhao yang bernama Yin Qi. Setelah itu Yin Qi pun mengumumkan jika besoknya akan diadakan perayaan kemenangan besar-besaran dan tengkorak Suhu akan digunakan sebagai cangkir oleh sang kaisar. Chen Yin Shou参见父王和王兄，冀州帅旗献王兄。 Ini cantik loh, serius. Gua akhirnya melihat dia cantik banget loh. 苏护首级献父王，以此突围九级，大胆突袭。 Keesokan harinya perayaan pun dibuka dengan tarian perang yang ditunjukkan oleh para pangeran termasuk Jiva dan Yin Zhao. Mereka pun disaksikan oleh para petinggi dinasti Shang yang diantaranya adalah Kaisar Yi, Yin Qi, Yin Zhao, serta dewan-dewan dan permaisuri kerajaan. Akan tetapi tiba-tiba Yin Qi mengambil pedang lalu ikut menari di depan kaisar dan... Tiba-tiba Yin Qi membunuh ayahnya sang Kaisar Yi. Para pangeran pun langsung mengepungnya dan mencegah Yin Qi berbuat gila lagi. Tapi para pangeran tidak bisa menyerang Yin Qi begitu saja karena dia adalah keturunan kerajaan Shang. Sampai akhirnya Yin Qi mendekati Yin Zhao dan sempat terlihat matanya yang berwarna hijau. Lalu yang terjadi... Bisa jadi Lur, Yin Qi telah dipengaruhi oleh Daji ya kan, karena matanya menyala hijau seperti dirinya. Sementara itu karena Jiva tidak sengaja membunuh Yin Qi, Yin Zhao pun berusaha membujuk ayahnya agar tidak menghukum Jiva. Yang untungnya Yin Zhao masih berbelas kasih dan memberi ampun, apalagi Jiva ikut serta berperang melawan Jizou ya kan. Dengan tewasnya sang kaisar, juga anak tertuanya Yin Qi, satu-satunya keluarga tertua raja saat ini yang bisa memimpin dinasti Shang, siapa lagi Lur kalau bukan Yin Zhao. Sementara itu di pegunungan Kunlun yang juga merupakan tempat di mana dewa-dewa Tao bersemayam, mereka sedang membahas sebuah kutukan yang tidak lama lagi akan terjadi di dunia manusia. Dan satu-satunya solusi adalah menurunkan pusaka peninggalan Dewi Nua, yaitu Feng Shenbang.
yang harus digunakan oleh raja dari segala raja untuk memimpin dunia. Lalu salah seorang pertapa bernama Xia yang berlatih di Kunlun selama 40 tahun bersedia turun ke bumi mengemban tugas menyerahkan benda pusaka tersebut ke raja yang terpilih bersama kedua muridnya yaitu Yang Jian dan Neza. Di depan para dewa yang telah ribuan tahun di sana, Xia pun rela melepaskan ilmu sakti dan kekekalan yang dimilikinya. Karena jika makhluk abadi seperti Xia dan dewa-dewa lainnya dari Kunlun memegang Feng Shenbang dan turun ke dunia, maka seluruh kesaktiannya akan benar-benar hilang dan tidak akan bisa kembali lagi ke Kunlun. Selain itu, Xia juga lumayan berpengalaman tentang dunia manusia karena kehidupannya dahulu sebagai pedagang yang sering berpergian. Melihat kesungguhan Xia, Yuanxi, Tianzun atau dewa tertinggi dari Tao memanggil naga berjanggut harimau untuk mengeluarkan Feng Shenbang yang selama ini disimpan di dalam tubuhnya dan diserahkan kepada Xia. Dengan meninggalnya Kaisar Yi dan juga Yin Qi, Yinsu pun naik tahta menjadi Kaisar Shang. Upacara penobatan dilakukan, begitu juga dengan prosesi peramalan masa depan kerajaan oleh sang pendeta agung dinasti Shang yaitu Bigan. Tapi yang terjadi, Bigan sangat-sangat ketakutan melihat ramalan yang menunjukkan jika dinasti Shang akan hancur oleh sebuah kutukan besar. Itu semua bisa terjadi karena dosa-dosa Yin Qi yang telah membunuh sang kaisar atau ayah kandungnya sendiri. Bigan menjelaskan jika sekarang keturunan kerajaan seperti Yinsu sudah tidak bisa lagi menjadi raja segala raja seperti kaisar-kaisar sebelumnya. Mendengar itu, Yinsu pun yakin bisa menyelamatkan dinasti dengan mengorbankan ratusan bahkan ribuan nyawa manusia. Namun menurut Bigan, mau sebanyak apapun tumbal yang dipersembahkan, kutukan tersebut tidak akan bisa terlepas dari dinasti Shang. Bigan juga menceritakan jika pendiri dinasti Shang yaitu Cheng Tang pada zaman dahulu kala berhasil melepaskan kutukan yang mengancam dinasti pada masa itu. Dengan mengorbankan diri Cheng Tang sendiri, Yin Zhao pun tidak tega dengan ayahnya dan bersedia menggantikannya menjadi raja hanya untuk dikorbankan demi dinasti Shang. Akan tetapi dengan tegas Yinsu pun menolak Yin Zhao karena sebagai kaisar dia akan mengorbankan dirinya seperti leluhurnya Cheng Tang untuk menyelamatkan dinasti Shang. Pada malam harinya, Ratu Dinasti Shang yang sebut saja Surtilah mengatakan jika saat upacara tadi sikap Yin Zhao agak keterlaluan karena seakan-akan ingin merebut tahta kepemimpinan yang baru saja diterima ayahnya. Namun Yin Zhao menjelaskan jika saat itu niatannya hanya ingin menyelamatkan ayahnya agar Yin Zhao saja yang dikorbankan. Yin Zhao pun berniat meluruskan kesalahpahaman dengan mengajak ayahnya Yinsu ngobrol bertiga sebagai keluarga. Akan tetapi ketika Yin Zhao OTW ke kamar ayahnya, dia sempat memergoki seekor siluman rubah putih yang sedang asyik menyantap manusia. Yin Zhao pun langsung mengejar rubah tersebut yang kabur ke arah kamar ayahnya, dan Jiva juga ikut membantunya. Lalu melihat anaknya datang membawa pedang, Yinsu pun menuduh Yin Zhao ingin membunuhnya secara diam-diam dan mengambil tahta kekaisaran. Jiva pun menjelaskan jika mereka sedang mengejar siluman rubah yang kabur ke kamar itu. Lalu Yin Zhao pun begitu terkejut melihat Daji yang bersama ayahnya di kamar. Padahal dia seharusnya sudah dieksekusi mati ya kan. Setelah mereka keluar dari kamar, Jiva pun mengingatkan sohibnya agar tidak membuat kaisar emosi karena dia adalah pahlawan perang. Namun Yin Zhao mengatakan jika dia hanya ingin menyelamatkan Yinsu bukan karena tahta kaisarnya, tapi karena Yinsu adalah ayah kandungnya sendiri. 他怎么会在这儿？出去！是大王，如果换作是你父亲，你会怎么做？
Sementara itu di kerajaan Shiki, Raja Ji Chang yang juga ayah dari Jiva pun merasa khawatir jika kutukan yang dialami dinasti Shang akan berdampak buruk pada kondisi pertanian kerajaan Shiki. Namun menurut kakak Jiva yaitu Bo Yikao, kerajaan Shiki hanya memiliki persediaan makan yang cukup untuk 3 tahun saja. Entah bagaimana di tahun-tahun berikutnya, lur. Mereka pun juga membahas undangan dari dinasti Shang yang memanggil 4 adipati sesuai mata angin, termasuk adipati barat yaitu Ji Chang, untuk berkumpul di kota Zaoge dan memberi penghormatan kepada Yin Su yang baru diangkat menjadi kaisar. Meski situasi di sana sedang tidak baik-baik saja dan Bo Yikao memiliki firasat buruk bahwa raja baru Yin Su memiliki niat jahat, mau tidak mau Ji Chang harus pergi ke Zaoge agar kerajaan Shiki tidak dianggap sebagai pengkhianat dan dihancurkan seperti kerajaan Jizu. Selain itu, Ji Chang juga rindu dengan anaknya Jiva yang telah berada di sana selama 8 tahun. Sebelum pergi, Ji Chang berpesan kepada Bo Yikao agar tetap menjaga kerajaan Shiki sampai dirinya pulang. Di lain sisi, Xia dan kedua muridnya yaitu Neza dan Yang Jian berhasil masuk kota Zaoge setelah Xia menyogok penjaga dengan seonggok obat super mujarab racikan Dewa Dewi Kundun, padahal bukan, lur. Sementara itu, Yin Su telah memerintahkan para budak untuk menumpuk kayu-kayu sesuai tradisi leluhur yang nantinya Yin Su akan membakar dirinya di dalam sana untuk membebaskan dinasti Shang dari kutukan. Xia pun terperangah melihat budak-budak dan juga gajah yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun kayu-kayu tersebut. Lalu mandor-mandor dinasti Shang ternyata malah menganggap Xia and the gang budak-budak yang juga akan ikut bekerja di sana. Xia pun mengatakan jika dia memiliki titipan untuk sang kaisar, namun mandor tetap memaksanya untuk bekerja. Dan yang terjadi, mandor tadi diputer-puter sama Neza hingga menghantam gajah pembawa kayu yang akhirnya panik dan kayu-kayu itu pun mulai berjatuhan. Xia akan menghentikan kayu-kayu tersebut, namun dia baru ingat jika kekuatannya telah hilang, ya kan? Maka dari itu kedua muridnya diperbolehkan menggunakan kekuatan untuk menghentikan kayu-kayu itu. Sementara itu di Kastil Shang, seorang dukun bernama Gong Bao sedang menunjukkan kemampuannya yang bisa mencopot endasnya di depan Yin Su. Dia sangat yakin sang raja bisa selamat dari ritual pengorbanan dirinya nanti jika bisa menguasai kemampuan sihir melepas kepala. Loh, ya jelas Yin Su menganggap Gong Bao guyonan, ya kan? Karena sihir tersebut hanya bisa dipelajari dalam waktu 500 tahun dan dinasti Shang sudah keburu rata terkena kutukan besar. 身首异处都不能一火烧身，献丑了。多少时日可以也就够笑话。 Setelah itu giliran Xia and the gang yang dipanggil menghadap Yin Su. Xia pun langsung menyerahkan Feng Shenbang dan menjelaskan jika benda pusaka itu dapat menghilangkan kutukan di seluruh negeri jika segelnya dibuka oleh raja dari segala raja. Mendengar itu, Gong Bao pun mengatakan bahwa Feng Shenbang adalah pusaka suci yang ditinggalkan Dewi Nua dan kekuatan benda tersebut bisa semakin kuat dengan menyerap roh orang mati. Yin Su pun tergiur dengan kemampuan dari pusaka tersebut dan Gong Bao menyarankan untuk membuktikan keaslian Feng Shenbang dengan roh manusia yang baru saja meninggal. Dan dengan teganya Yin Su membunuh ajudannya begitu saja untuk menjadi tumbal. Feng Shenbang pun langsung menyerapnya dan terjatuh dari tangan Yin Su yang langsung dibawa Xia kabur dari sana. Namun para prajurit diminta mengepung dan menangkap mereka bertiga. Yang jelas dua murid Xia pun tidak akan tinggal diam, ya kan?
Yin Shu memerintahkan Jiva dan Yin Zhao mengejar, yang juga diikuti oleh Gong Bao. Yin Zhao akhirnya menemukan Zia di tebing dan bertanya mengapa Feng Shenbang tidak diserahkan ke ayahnya. Zia menjawab bahwa raja dari segala raja seharusnya tidak membunuh orang yang tidak bersalah semudah itu. Apalagi Yin Shu menganggap kutukan adalah sebuah berkah, padahal akan ada banyak korban nantinya. Yin Zhao pun tidak menggubris perkataan Zia dan akan merebut Feng Shenbang. Namun karena hujan begitu deras, bebatuan pun jatuh menghantam Yin Zhao yang membuatnya hampir terjatuh ke sungai di bawah. Untungnya Jiva datang tepat waktu menyelamatkan Yin Zhao. Setelah lukanya disembuhkan dan siuman, Yin Zhao pun kembali memaksa Zia untuk memberikan Feng Shenbang agar ayahnya tidak mengorbankan diri demi menghapus kutukan. Tak lama kemudian kedua murid Zia datang melindungi gurunya. Namun ketika perhatian mereka teralihkan, Jiva pun mengambil Feng Shenbang lalu membuangnya ke sungai. Tanpa pikir panjang, Zia langsung melompat ke sungai untuk mengambil Feng Shenbangnya. Dan lagi-lagi dia lupa kalau kekuatan petirnya sudah hilang. Sementara Neza dan Jian langsung terbang menolong Zia. Wah anjir, si Neza emang keren banget kekuatannya. Di suatu pulau, Gong Bao berkomunikasi dengan gurunya yang merupakan sesosok dewa iblis yang bersembunyi di balik langit. Gong Bao pun mengatakan jika dia telah menemukan Feng Shenbang, namun kesulitan untuk merebutnya dari Zia yang dilindungi oleh kedua murid saktinya yaitu Neza dan Jian. Lalu terdengar suara iblis wanita dan muncullah tangan dari dalam laut yang memberikan kemampuan mantra penyaduran roh kepada Gong Bao agar dia lebih mudah merampas pusaka tersebut. Karena tidak bertemu orang baik selama turun ke dunia, Neza menyarankan agar mereka bertiga kembali ke Kunlun saja dan membiarkan umat manusia menghadapi kutukannya sendiri. Zia pun sempat terfikir memberikan Feng Shenbang kepada keturunan Yin Shu, yaitu Yin Zhao, yang menurutnya memiliki sifat lebih baik ketimbang ayahnya. Setelah itu terdengar suara petir yang menggelegar dan Zia pun yakin jika kilatan itu adalah seekor siluman lain yang jatuh ke dunia. Sepuh, lanjut part 2 dong, Sepuh. Part 2,